Aturan baru DC lapangan pinjol yang datang bisa diancam pidana kepada nasabah. Ya, oke. Jadi ini rumor yang sedang beredar ya teman-teman terkait DC lapangan pinjol bisa dipidana. Sebenarnya bisa dan tidak dipidana ini tergantung mereka ngapain ya. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan pidana ya udah pasti mereka akan kena pidana. Tapi kalau enggak ya enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, banyak yang bilang kalau, DC lapangan itu udah tidak diperbolehkan lagi untuk datang mengunjungi ke rumah. Cuman sayangnya untuk pinjol legal masih diizinkan, ya. Ini nggak bisa kita pungkiri, memang terdengar agak nggak enak gitu ya, tapi ya memang itulah kenyataan dan itulah faktanya teman-teman. Jadi nggak bisa tuh kita, berharap DC lapangan dihapuskan selamanya. Kalau memang pemerintah masih mengizinkan, ya gimana gitu ya. Nah, soal terkait bisa dipidana atau tidak, ini jawabannya memang benar bisa dipidana ya teman-teman. Ini kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang udah termasuk tindakan kriminal. Salah satunya adalah adanya tindakan kekerasan. Menerobos masuk rumah tanpa izin, itu termasuk salah satu pidana. Terus kemudian merampas barang berharga kalian, meskipun dengan dalih dipakai untuk pembayaran utang. Nah, tapi secara aturan di OJK itu tidak diperbolehkan dan itu memang tidak, apa ya, tidak diperkenankan dan memang akan masuk ke ranah pidana jika teman-teman melaporkannya, ya. Karena ya gimana orang itu udah melanggar hukum tapi mereka tetap melakukannya, ya berarti mereka mencuri, anggapannya adalah merampok. Kalau mereka mengambil paksa, karena secara undang-undang ini khusus untuk pinjol ya teman-teman ya. Tidak boleh adanya perampasan barang berharga, harus sesuai dengan kesepakatan bersama, harus sesuai dengan izin. Nah, mungkin kita mendengar, "Bang, kemarin ada kasus orang sampai diambil HP-nya dan lain sebagainya dan dipaksa untuk digadein barang-barang berharganya, uangnya langsung diambil si DC-nya." Nah, pasti DC juga nggak gegabah ya, pasti mereka ada omongan dan ada paksaan ya, di mana orang yang udah ketakutan, nasabah yang udah ketakutan akan iya-iya aja dan ujung-ujungnya mereka akan, ngikutin yaitu nggadein barang atau HP-nya atau gelangnya atau kalungnya, uangnya dikasih ke DC-nya sebagai pembayaran dan ada kwitansi dan lain sebagainya sebagai pembayaran, itu tidak bisa kita tuntut. Kenapa? Karena ya ada proses, orang yang punya barang berharga tersebut benar-benar ngasih duitnya ke DC-nya sebagai pembayaran dan ada kwitansi. Tapi kan itu paksaan dan lain sebagainya. Iya, teman-teman bisa membuktikan kalau punya bukti bisa melaporkannya. Dalam apa ya, intinya ada buktilah, intinya tertekan dan sehingga mereka melakukan apa yang yang disuruh oleh DC padahal mereka nggak ikhlas seperti jual HP dan lain sebagainya, itu selama ada bukti teman-teman masih bisa untuk memperjuangkannya. Makanya nggak boleh takut dengan DC, itu yang paling penting ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.